kelihatan sekali kemarin itu adalah bahwa Pak Prabowo itu begitu dekatnya dengan keluarga, dinasti Jokowi. Dan dinasti Jokowi muncul di istana, komplit. Ada istrinya, Bu Iriana, ada cucunya. Artinya apa? Bahwa keluarga ini nampak sekali punya peran besar dan masih mendapatkan tempat yang sangat mulia. Dinasti politik Jokowi seolah-olah memang siap menggantikan Prabowo karena orang yang paling berbahaya bagi Pak Prabowo itu naiknya wakil presiden. Saya melihat bahwa jangan-jangan ini ada desain. Presiden ke-7 ketika ada di DPR di belakang, tapi bagaimana ketika di istana ada di depan, mendampingi Presiden Pak Prabowo di tengah-tengah. Sebenarnya siapa yang menyeting di istana dan siapa yang menyeting di parlemen. Makna yang mungkin bisa dilihat secara kritis, ada persoalan elit lama yang masih bercokol di istana. Bagi kalangan pengkritik negara atau pengkritik pemerintah, mereka menganggap bahwa, aduh, ini kekuasaan istana masih elitnya itu doang. Sobat Wadilog, hanya dalam waktu 2 hari kita melihat ada perubahan pola kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo ketika bertemu dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Ketika sidang tahunan MPR RI, kita melihat bagaimana Presiden Prabowo disambut oleh pimpinan MPR, tetapi di belakangnya Presiden ke-7 Joko Widodo berjalan sendirian. Tidak ada petinggi MPR yang mendampingi. Beberapa hari kemudian di Istana Negara justru Pak Joko Widodo mengapit Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka. Untuk itu kita menghadirkan lagi seorang guru besar ilmu komunikasi dari Universitas Airlangga, Profesor Dr. Henry Subiakto atau Prof. B. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Ya, kalau kita lihat di istana kemarin, itu bukan peristiwa kemerdekaan, tapi semacam komunike perang yang dilakukan oleh 3 figur terhadap kelompok yang dalam 1 bulan atau beberapa bulan terakhir ini sangat kritis gitu, baik itu barisan oposisi, para pengamat, mahasiswa dan segala macam. Apa itu perang dengan para kritikus atau pihak-pihak yang selama ini kritis? Kalau saya melihat begini, yang jelas di era digital itu komunikasi politik itu selalu yang diperhatikan tidak hanya apa yang diucapkan, tapi lebih pada penampilan, apa yang nampak. Bahkan penampilan atau apa yang nampak itu bukan lagi pelengkap, melainkan itulah inti dari komunikasi politik. Makanya yang dibahas tadi kan bagaimana penampilannya Presiden ke-7 ketika ada di DPR di belakang, tapi bagaimana ketika di istana ada di depan, mendampingi Presiden Pak Prabowo di tengah-tengah, misalnya begitu dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa makna komunikasi politik itu menyoroti pentingnya keadaan atau penampilan dari para pelaku komunikasi atau aktor-aktor politik. Itu yang pertama. Sehingga tidak bisa kita abaikan lagi. Bukan hanya kita menganalisis narasi yang diucapkan, tapi di mana duduknya. Siapa yang ini katakanlah yang nampak menonjol di situ. Sehingga logislah kemudian lalu ada analisis-analisis macam-macam tadi. Termasuk sebenarnya siapa yang menyeting di istana dan siapa yang menyeting di parlemen. Kan begitu kan? Kita bisa saja memberikan makna bahwa di parlemen nampak bahwa Presiden Prabowo masih memiliki kekuatan yang menunjukkan bahwa dialah sebagai sentral figurnya. Gitu. Bahkan yang kalau kelihatan misalnya ada wakil presiden, itu wakil presidennya sedang bengong gitu kan, kan. Dan Presiden ke-7 tidak kelihatan menonjol di parlemen. Tapi kemudian ketika ada di istana,
tiba-tiba yang muncul adalah bahwa Presiden Prabowo itu duduk di tengah-tengah antara ada Pak Jokowi, ada Gibran, dan mereka kelihatan sekali akrab dan gembira. Ini makna apa kan begitu kan? Bahkan banyak yang menyoroti bahwa selama ini nggak pernah Presiden sebelumnya itu dekat lalu bercengkerama di tengah-tengah upacara 17 Agustus atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya misalnya di situ ada presiden apakah dulu yang ke-6 atau yang ke-5 bercengkrama langsung itu tidak kelihatan. Selama 10 tahun Jokowi misalnya. 10 tahun SBY misalnya ya. 10 tahun Jokowi, 10 tahun SBY ya. Apalagi kalau SBY sama Bu Mega kan jarang ketemu. Namun kelihatan sekali kemarin itu adalah bahwa Pak Prabowo itu begitu dekatnya dengan keluarga dinasti Jokowi. Dan dinasti Jokowi muncul di istana, komplit. Ada istrinya, Bu Iriana, ada cucunya. Ada istrinya Gibran. Ada istrinya Gibran. Ada Gibrannya juga di situ. Mungkin Kaisang juga kayaknya ada mungkin. Saya nggak lihat ya, tapi nampaknya mungkin ada juga. Nah, artinya apa? Bahwa keluarga ini nampak sekali punya peran besar dan masih mendapatkan tempat yang sangat mulia gitu ya. Bahkan mungkin Pak Prabowo seolah-olah juga menunjukkan keakraban dengan keluarga ini. Padahal keluarga ini kan sedang mendapatkan sorotan banyak pihak, terutama di kalangan mereka-mereka pegiat demokrasi ya. Apakah terkait dengan masa lalunya, identitasnya, ijazahnya dan sebagainya. Dan banyak sekali yang juga melihat bahwa di belakang panggung itu mereka ini sebenarnya ada kekuatan yang sulit untuk disatukan ya, karena harusnya kan begini kan, Pak Prabowo itu kan presiden sekarang, tentu dia ingin mempertahankan kekuasaannya sampai 2029 bahkan mungkin lebih. Sementara yang namanya Jokowi itu kan ayah dari wakil presiden yang kalau ada apa-apa wakil presiden ini akan menggantikan presiden RI yang ke-8. Sehingga sebenarnya punya kepentingan yang berbeda. Yang satu ingin menggantikan, yang satu ingin mempertahankan diri atau bahkan mungkin akan memilih yang lain. Kan begitu kan? Nah, ini makanya ketika kemarin muncul sebuah keadaan di mana Pak Prabowo di tengah-tengah antara Jokowi dengan Gibran dan kemudian kelihatan mereka bahagia, gembira begitu. Wah, ini bagi kalangan pengkritik negara atau pengkritik pemerintah, mereka menganggap bahwa aduh, ini kekuasaan istana masih elitnya itu doang. Masih ada elit-elit lama gitu kan, kekuasaan istana kan begitu. Ada semacam kekhawatiran bahwa jangan-jangan Pak Prabowo ini sendirian. Pak Prabowo tidak dengan istri, tidak ada istri, ya kan? Tidak pula kelihatan anaknya, katakan, atau keluarganya tidak begitu kelihatan. Tapi Pak Jokowi kelihatan dengan keluarganya. Nah, ini makna yang mungkin bisa dilihat secara kritis. Ada persoalan elit lama yang masih bercokol di istana. Ya. Walaupun Pak Prabowo udah kuasa 2 tahun. Kalau kita lihat sebelumnya ya. Agustus tahun lalu itu undangan untuk Pak Joko Widodo itu disampaikan oleh putranya Pak Prabowo ke Solo. Saya masih ingat undangan untuk kemerdekaan. Kita tidak lagi melihat peran dari putra dari Pak Prabowo. Artinya apa? Memang jangan-jangan Prabowo memang sedang sendirian, sedang tersandera. Bisa jadi kan begitu. Punya pemaknaannya menjadi macam-macam. Pak Prabowo masih tersandera atau mungkin Pak Prabowo memang masih membutuhkan Jokowi dan keluarganya untuk kontinuitas kekuasaannya. Kan seolah-olah itu bisa bermakna seperti itu. Bahwa kalau dulu banyak analisis mengatakan bahwa akan terjadi dejokowinisasi. Itu tren di banyak negara kan, bahwa penguasa lama itu biasanya akan kemudian terpinggirkan atau dipinggirkan oleh penguasa baru. Dejokowinisasi. Kemarin saya di sini juga sempat misalnya ada desoekarnoisasi ketika di era Pak Harto dan lain-lain kan begitu. Nampaknya kan kemarin kelihatan tidak. Justru memberi makna bahwa dejokowinisasi nggak terjadi. Toh nyatanya Jokowi masih
dekat, dibutuhkan seolah-olah, membuat gembira, membuat menjadi simbol semacam katakanlah keakraban dari kedua kekuatan itu. Dan ini juga dinasti politik Jokowi seolah-olah memang siap menggantikan Prabowo karena ada di sebelah kirinya ya, Gibran begitu. Dan itu menunjukkan bahwa elit itu masih tertutup, orangnya itu doang. Menterinya juga masih banyak menteri-menteri Jokowi kan begitu kan. Ada klub ya katakanlah eksklusif lah begitu, eksklusif. Masih dikuasai lingkaran-lingkaran lama, elit lama, yaitu orang-orangnya Pak Jokowi, keluarganya Pak Jokowi dan menteri-menteri Pak Jokowi. Karena kalau dilihat itu kemarin yang datang menteri-menteri Pak Jokowi itu banyak. Termasuk sebenarnya kalau kita ngomong ya si Teddy pun kan sebenarnya orangnya Pak Jokowi kan awalnya kan. Ya. Artinya ini memang tidak bisa menepis sebuah image bahwa di istana kemarin itu kekuatan Pak Jokowi masih begitu kuat. Nampak gitu kuat. Cuman saya itu bertanya, siapa ya yang setting kursi itu? Kalau itu dianggap sesuatu yang jarang, siapa yang menyeting? Coba kita cari. Karena kadang-kadang ini juga menunjukkan bahwa artinya bahwa keadaan yang kita lihat itu bukan sesuatu kebetulan. Dalam politik kan tidak ada yang kebetulan. Dalam politik selalu ada yang merencanakan dan kita tahu tadi akhirnya yang terjadi adalah kesan tadi. Kesan kuatnya dinasti Jokowi dan kesan membutuhkannya Pak Prabowo pada dukungan dari keluarga ini. Sementara kalau kita lihat pidatonya Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan itu banyak kesalahan elementer. Apakah itu juga menunjukkan kelemahan Prabowo-nya sendiri atau memang ada juga kekuatan yang mendesain itu? Ya, saya sering lihat begini. Memang kalau kita mau bongkar semua ya, katakanlah bagaimana komunikasi Presiden Prabowo belakangan ini kan, atau sejak dia dilantik jadi presiden ya, memang seringkali kan banyak kontroversinya. Banyak kontroversi. Kemarin yang terakhir kan tentang pengupas bawang yang 700.000 per kilo itu kan jadi ketawaan, jadi guyon, jadi meme, jadi persoalannya adalah ini apakah memang hanya sekedar slip of tongue atau keteledoran membaca atau ini by design? Kalau salah hanya sekali dua kali mungkin kita akan mengatakan ini ya kurang hati-hati Pak Presiden, katakanlah Pak Prabowo atau membacanya. Tapi kalau berkali-kali maka bisa bermakna lain. Nah disitulah sebagai pengamat, sebagai analis politik, ya kita melihat apa yang terjadi. Apakah memang ada yang mendesain bahwa sengaja untuk boleh dikatakan supaya kelihatan Pak Prabowo ini bermasalah dalam penampilan, dalam komunikasinya, dalam retorikanya atau pidato-pidatonya. Nah, banyak kan sekarang seperti itu. Orang sudah mengecam tentang ketidakbecusan presiden berbicara di depan publik sampai supaya presiden itu nggak usah dikasih mic. Betul. Indonesia ini kalau mau ekonominya bagus harus pakai metode Prabowonomic. Bukan ekonominya Pak Prabowo nomic itu Pak Prabowo jangan dikasih mic. Ya, no mic ya. No mic gitu kan. Ini kan hal yang sebenarnya tidak pernah katakanlah kita bayangkan kenapa menjadi guyonan orang-orang, menjadi bahan kelakar, menjadi bahan meme lah macam-macam. Bahkan banyak video-video AI itu menggunakan tadi kelemahan-kelemahan Pak Presiden dalam konteks pidato. Nah, saya melihat bahwa jangan-jangan kalau hanya 1 kali 2 kali kesalahan, mungkin kita bisa mengatakan itu khilaf tadi. Tapi ketika ini berkali-kali, jangan-jangan ini ada desain. Desain dari mana? Nah, ini bisa saja ada orang-orang yang di istana tadi, sama dengan yang duduk tadi. Ya sengaja untuk membuat kesan image-nya Pak Prabowo itu buruk.
Jadi ini perlu juga diperhatikan oleh Pak Presiden. Sebenarnya gini, sesuatu yang dibaca di dalam pidato kenegaraan, kira-kira hal penting nggak? Pasti hal penting kan? Ya, apalagi di MPR misalnya. Apalagi di DPR MPR. Ya, itu kan semacam ya speech to the state ya, pidato ya, untuk negara. National state katanya. Iya. Tapi dalam konteks ini kok sampai dia hanya membahas bahwa ternyata yang diungkap itu tentang orang yang pendapatannya Rp700. Apa kelebihannya orang mendapatkan pendapatan Rp700? Sudah begitu salah lagi. Menjadi pengupas bawang. Walaupun orangnya adalah terkait dengan sebenarnya adalah penjahit kain perca atau apa begitu kan. Tapi apa kelebihannya? Bukan sesuatu yang istimewa secara nasional untuk perlu diungkap secara nasional di depan DPR MPR. Kan begitu. Tapi ada kesalahan karena ternyata yang Rp700 itu dibaca oleh Pak Presiden 700.000. Kalau 700.000 logis. 1 jam 700.000 itu logis menjadi perhatian nasional. Ya nggak? Tapi kalau Rp700 per jam, per kilo, kan tidak ada nilai jualnya, tidak ada nilai interestingnya gitu loh. Tapi kok masuk ke dalam pidatonya Presiden? Ada apa? Begitu. Nah ini makanya kita bisa saja mencoba untuk menganalisis kenapa pidato dan kemudian orasi-orasi Presiden ini seringkali salah. Apakah memang tim komunikasi yang berada di lingkar Presiden itu tidak mampu untuk mengarahkan Presiden? Padahal di era demokrasi dan digital seperti sekarang, komunikasi itu sangat penting. Betul. Komunikasi Presiden apalagi itu sangat penting. Karena Presiden itu kan apa yang dia sampaikan, dia adalah suara lembaga, institusi negara, bahkan pemerintahan. Kalau yang disampaikan itu tidak akurat, datanya salah, maka orang sulit untuk mempercayai terhadap data-data yang lain. Kredibilitas pemerintahan, kredibilitas Presiden bisa dipertaruhkan hanya gara-gara salah membaca data ataupun membaca orasi. Makanya di berbagai negara, termasuk di negara seperti di Amerika, itu yang namanya pidato Presiden itu sangat penting dan itu dipersiapkan sangat luar biasa, sangat sistematis dan Presiden benar-benar diupayakan tidak salah di dalam menyampaikan data maupun hal-hal yang memang akan berpengaruh pada opini, berpengaruh kepada politik dalam negeri, bahkan sampai politik luar negeri. Itulah makanya kalau di banyak buku referensi sebenarnya, ataupun juga dalam pengalaman-pengalaman di negara demokrasi seperti di Amerika itu, pidato Presiden itu benar-benar dipersiapkan dengan baik, ada timnya, ada latihan-latihan sampai berminggu-minggu. Presiden pakai teleprompter, dibaca kan begitu kan, dibaca dan bahkan ada referensi-referensi yang supaya tujuannya tidak sampai tidak akurat atau tidak sampai ada yang salah. Dan itu juga sebelum jadi naskah yang akan dibaca itu sudah diedarkan ke staf Presiden yang pejabat-pejabat senior untuk dikoreksi. Artinya di negara demokrasi, di negara besar seperti Indonesia, seperti Amerika ataupun juga negara-negara lain, itu memang pidato itu sudah sangat ketat yang namanya dibuat dengan mekanisme supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan bicara. Mungkin agak beda kalau misalnya tanya jawab langsung, begitu itu agak sulit ya. Tapi kalau pidato di DPR MPR, pidato 17 Agustus, harusnya tidak boleh ada kesalahan-kesalahan apapun. Apa itu juga mengindikasikan Presiden Prabowo sebetulnya tidak menganggap data itu penting, sehingga ketika mengeluarkan satu argumen itu terlihat sekali serampangan. Ya harusnya kan, ini berarti ada something wrong dong. Kalau Presiden masih punya pemikiran-pemikiran yang seperti itu, berarti beliau tidak
tidak sadar bahwa dia adalah pusat yang harusnya jauh dari kesalahan-kesalahan. Karena kalau sekali dia keliru bicara, keliru data, itu kesalahan itu dapat merusak kredibilitas pribadi presiden, kredibilitas institusi presiden, kredibilitas pemerintah, kredibilitas Indonesia. Ya. Jadi yang dibawa tuh banyak gitu loh. Jadi pemerintahan modern ini kan sangat penting, akurasi data itu kan sangat penting. Data itu justru fondasi dari kepercayaan. Kalau dia benar ya fondasinya ya data-data kebenaran itu. Tapi kalau salah sampai bicara mengenai tadi keuntungan petani yang menggiling gabah sampai sekian triliun, ya, 2 triliun. Itu kan menjadi aneh gitu loh. Nah, kalau hal yang sederhana aja salah hitung-hitungannya, salah datanya, bagaimana ketika bicara tentang program-program besar negara ini? Apalagi yang terkait dengan dunia internasional. Karena sekali lagi, presiden itu ketika bicara, dia bukan hanya refleksi pribadinya, bukan hanya tentang nilai Pak Prabowo secara pribadi, tetapi dia adalah presiden mengatasnamakan institusi kepresidenan, kepemerintahan, bahkan Republik Indonesia. Sehingga itu penting sekali yang namanya pidato resmi itu ketat kebenarannya. Kalau kita cek gitu kan bisa aja dalam seminggu 2 kali kesalahan. Contoh pembangunan sekitar 3.000 jembatan. Ada yang menghitung itu 4 per hari. It's impossible. Makanya kan harusnya sebelum muncul angka-angka itu tim itu sudah melakukan verifikasi, akurasi datanya. Lalu kemana tim itu? Lalu siapa yang tanggung jawab? Selama ini tidak ada. Saya heran itu. Makanya sebenarnya tim komunikasi presiden itu siapa yang tanggung jawab? Ya, karena harusnya itu ada check and recheck dan tidak hanya tergantung dari orang per orang, 1 orang, 2 orang, tapi harus banyak pihak. Apalagi pidato kenegaraan yang memang dia jadwalnya kan kalau misalnya tanggal 14 Agustus kemarin, kemudian tanggal 17, ada jadwal-jadwal yang memang sudah diharuskan dan itu harus dipersiapkan harusnya. Bahkan bagaimana intonasinya, bagaimana kalau misalnya mau ada semacam contoh itu dipersiapkan semua gitu loh. Itulah makanya presiden itu kalau di Amerika dia di briefing, ada briefing dan tidak boleh sekarpnya sendiri gitu loh. Presiden itu karena dia mewakili institusi tertinggi negara. Kalau institusi tertinggi negara data-datanya salah, omongannya salah, bagaimana? Nah, ini yang itu kesalahan yang berulang inilah kadang-kadang perlu kita cari ini sebabnya apa. Jangan-jangan memang ada desain supaya presiden kelihatan buruk. Saya tidak ingin seperti itu, tapi orang bisa aja mempersepsi seperti itu, menganalisis seperti itu, bahwa presiden sengaja untuk biar kelihatan buruk. Kalau buruk, maka muncullah ketidakpuasan, muncullah katakanlah kejengkelan, kemarahan kepada siapa? Kepada Pak Prabowo. Ya. Dan kita lihat kan memang survei-survei memperlihatkan lonjakan ketidakpuasan. Artinya memang di dalamnya ada semacam kuda Troya yang ada di dalam istana, tapi yang sebenarnya itu ada musuh politik. Itu kan perlu semua analisis semua, gitu loh. Itu makanya dalam konteks seperti ini ya orang boleh saja menganalisa bahwa jangan-jangan ini dijorokin ini Pak Presiden ini dengan data-data yang kadang-kadang keliru atau data-data yang kalau memang Pak Prabowo-nya sendiri secara pribadi dia memang bermasalah dalam artian sering mudah lupa, emosional dan sebagainya. Nah, maka dibuat mekanisme. Pak Presiden harus taat kepada teleprompter, pada naskah yang dibaca. Itu. Atau keterangan tertulis saja kan? Atau keterangan tertulis. Makanya kan misalnya kayak Donald Trump ya. Donald Trump itu dia masih punya Twitter pribadi. Kadang-kadang menjelaskan lewat Twitter pribadinya. Twitter itu tidak bisa, atau katakanlah X ya, atau akun pribadi. Akun itu kenapa pakai akun pribadi? Karena dengan akun pribadi
otomatis wartawan atau siapapun mengutipnya itu harus sesuai dengan akun itu. Betul. Tidak bisa diinterpretasi macam-macam. Nah, itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara lain supaya jangan sampai ada bias atau ada salah interpretasi atau salah kutip. Maka menggunakan itu, dan itu relatif lebih aman itu karena tertulis tadi. Kalau kita juga lihat ada semakin berani nih rakyat untuk menolak kehadiran Presiden Prabowo. Contohnya yang salaman, nggak mau ada Pak Presiden mau salaman tapi teplak sama publik, dan itu sesuatu yang luar biasa. Akhirnya kan kejengkelan, kemarahan, ketidakpuasan itu ke figur Pak Prabowo. Kan gitu kan. Secara politik sebenarnya para pendukung Pak Prabowo harusnya mengkoreksi ini, melakukan introspeksi kenapa seperti ini sampai ada yang marah, nggak mau salaman, kalau lewat di jalan di klakson, semua klakson hidup, misalnya begitu kan. Betul. Itu kan wujud dari kejengkelan masyarakat yang ya bisanya melakukan seperti itu. Karena itu kan, karena memang selama ini nampaknya kritik-kritik tidak bisa sampai kan begitu. Bahkan pengkritiknya itu seringkali dihadapi dengan kontrakritik. Contoh? Ya contohnya misalnya wartawan misalnya begitu disebut sebagai londo ireng. Pengamat juga disebut sebagai londo ireng. Itu kan sebenarnya adalah name calling kan, itu name calling memberikan makna, memberikan nama yang buruk pada para pengkritiknya. Saya kok melihat ini mirip kayak Donald Trump. Apa itu Bang kemiripannya, Prof? Jadi Donald Trump itu kemarin kan juga mengucapkan bahwa wartawan itu fake. Padahal dari media terkenal Amerika kan disebut sebagai fake news gitu. Wow. Dan kenapa demikian? Nampaknya memang ini strategi yang disebut sebagai discredit strategy. Strategi untuk mendiskreditkan mereka yang kritis. Londo ireng, kemudian kalau kemarin juga sebelum anti asing, bahwa seolah-olah mereka yang kritis kepada Pak Prabowo atau kebijakannya itu adalah orang-orang yang anti terhadap Indonesia. Anti asing itu kan berarti orang asing. Berarti kepentingan asing. Londo ireng itu dulu adalah pendukung Belanda, kolonialisme Belanda, orang asing. Ini sama dengan cara Trump untuk memperlakukan lawan politiknya atau katakan pengkritiknya wartawan disebut sebagai fake news itu kan dan juga dinyatakan sebagai kelompok yang enemy of the people atau lawan dari rakyat, traitor, pengkhianat, itu kan kata-kata Trump. Dan hampir sama. Artinya ketika melihat kata-kata seperti itu, kita kalau sebagai pengamat jangan mengamati dari sisi pengkritik Pak Prabowo. Coba, jadi tolong coba amati Pak Prabowo, kata-katanya, kalimatnya, atau apa yang dia sampaikan, jangan dari perspektif yang orang kritis atau orang yang berseberangan dengan Pak Prabowo. Tapi coba pahami dengan perspektif sebagai pendukung Pak Prabowo atau pendukung Solo yang selama ini memang memenangkan Pak Prabowo. Pak Solo kan memenangkan Pak Prabowo setengahnya berdua. Itu mereka akan melihat bahwa wah Pak Prabowo ini memang suatu pemimpin yang menyenangkan. Jadi memisahkan antara yang pendukung dengan bukan. Jadi us and them itu. Mereka yang mendukung dengan yang bukan itu kelihatan sekarang itu dengan pernyataan seperti itu. Karena selama ini memang Pak Prabowo ataupun Trump itu dianggap sebagai pemimpin yang punya nasionalisme besar, nasionalisme tinggi. Kalau di Amerika kan make American great again. Make American great again. Bikin Amerika itu menjadi negara besar lagi. Makanya dia nyerang sana sini kan begitu kan. Make American great again. Pak Prabowo hampir mirip. Ingin membawa Indonesia menjadi negara besar. Mereka-mereka yang dulu memiskinkan Indonesia atau mengambil hasil-hasil kekayaan Indonesia diambil lagi oleh negara. Itu kan kayak make Indonesia great again.
mirip sebenarnya. Sementara yang ngeritik itu dianggap sebagai musuh negara, anti asing, londoireng. Ini yang disebut sebagai discredit strategi kalau dalam atau kontrol narasi bahwa para pengkritiknya itu seolah-olah adalah musuh Indonesia, musuh rakyat. Kalau di Amerika ya musuh rakyat Amerika gitu. Bukan pengkritik pribadi atau pengkritik kebijakannya, tapi musuh negaranya. Itu. Kalau dari sisi Pak Jokowi, apakah beliau itu mendapatkan keuntungan dari semakin terlihatnya kelemahan-kelemahan dari Presiden Prabowo? Oh iya iyalah. Apa itu? Kalau Pak Prabowo kelihatan lemah, Pak Prabowo kelihatan bermasalah, ya mungkin yang selama ini sebenarnya juga mungkin tidak suka dengan Presiden ke-7 dan lain-lain, tapi punya kesamaan, yaitu apa? Bahwa ya Prabowo maupun Presiden ke-7 dengan anaknya ini sama-sama menjadi musuhnya. Kalau kemudian ada demo besar atau ada kerusuhan, Pak Prabowo lah yang akan jatuh. Dan secara konstitusional kan, kalau Pak Prabowo ada apa-apa, secara konstitusional siapa penggantinya? Wakil Presiden? Ya pasti Wakil Presiden. Artinya kan sebenarnya dalam konteks tertentu, ya orang yang paling berbahaya bagi Pak Prabowo itu naiknya Wakil Presiden. Betul. Bukan orang lain. Bukan Anies atau Ganjar. Anies nggak bisa jadi presiden, harus lewat proses pemilu lagi. Atau Ganjar juga sama saja. Atau yang lain sama saja. Tapi kalau ini, kalau ada apa-apa, ya seperti Soeharto digantikan oleh Habibie. Ini naik. Menggantikan Mas periode ke presidennya ya? Presiden ini sampai selesai kan? Kalau misalnya ada berhalangan tetap kan. Karena konstitusinya kan begitu. Nah makanya kalau ada apa-apa dengan Pak Prabowo, sebenarnya yang mendapatkan keuntungan itu ya Solo. Gitu. Makanya masyarakat yang pengkritik Pak Prabowo atau katakanlah yang kritis pada Pak Prabowo menjadi setengah hati atau menjadi gamang, karena kalau terlalu keras itu akhirnya ya yang diuntungkan justru dari kubunya Pak Jokowi. Padahal bagi kelompok-kelompok kritis yang demokrasi, para pendukung demokrasi, para pejuang demokrasi, dua-duanya ini sama, punya permasalahan yang sama kan gitu kan. Apa Bang? Apa Prof? Ya, permasalahan mereka berdua. Permasalahannya kita tahu bahwa sebenarnya ya naiknya Pak Prabowo dengan Gibran itu kan bermasalah secara konstitusi, secara demokrasi. Ada problema-problema konstitusi yang dilanggar waktu itu. Kemudian demokrasinya juga banyak peran parcok, peran ini, peran itu, dan itu yang sampai sekarang tidak ada perubahan. Demo 2025 yang sampai ada korban cukup banyak begitu ya, 2025 bulan Agustus lalu sampai sekarang Agustus 2026 sudah hampir setengah, sudah lewat setengah. Itu kan perubahan nggak ada. Kapolrinya tetap, Panglima TNI-nya tetap. Apa yang berubah? Tidak ada. Program-program pemerintah yang dikritisi juga tetap. Cuma mungkin tidak ada yang namanya point of fire aja, tidak ada trigger yang membuat masyarakat marah. Kalau waktu 2025 kan ada demo mahasiswa, lalu ada driver ojol yang kelindas sehingga lalu memunculkan kemarahan. Tapi mungkin juga ada kekuatan-kekuatan konflik politik yang ada di belakang itu sehingga mungkin memanfaatkan juga kondisi saat itu, walaupun ternyata gagal dan Indonesia boleh dikatakan tidak ada banyak perubahan sejak 2025 sampai sekarang. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kan ya sama sudah gitu loh. Iya, kalau kita lihat kan sumringahnya Gibran kemarin itu luar biasa ya. Oh iya. Jarang terlihat juga ya. Nah, tapi sudah 2 tahun ini, Prof. Belum pernah ada pendelegasian untuk tegas berpidato kepada Wakil Presiden. Apa yang terjadi? Padahal waktu Pilpres, tenang Pak Prabowo. Ya. Gibran sudah datang. Dan dalam kesempatan yang lain malah Gibrannya yang bicara, Prabowo dengar. Artinya, apa yang terjadi? Artinya di backstage, ya kan di backstage. Ini kan di backstage itu macam-macam analisisnya.
ketika Gibran itu sedang ikut sidang kabinet, kemudian duduknya bersama menteri aja punya makna yang macam-macam. Ini berarti dia tidak mendapatkan posisi sebagaimana harusnya seorang wakil presiden. Kan seperti itu, ya kan? Atau tadi yang dikatakan bahwa tidak banyak berperan di dalam pemerintahan, tidak mewakili presiden untuk keluar negeri atau untuk hal-hal yang strategis kok tidak muncul. Tapi kan itu kan pembicaraan tentang backstage. Sementara di front stage-nya kemarin kan bagus sekali, duduk bersama, ketawa bersama, kemudian pakai bendera, didampingi keluarga, orang tuanya kan dan sebagainya. Ini kan akhirnya memperkuat kesan bahwa Pak Prabowo dan Gibran dan juga Pak Jokowi ini masih satu kekuatan, masih bersama-sama. Sehingga kelompok-kelompok yang ragu-ragu yang mendukung mereka jadi kembali semangat lagi, kan, meningkatkan loyalitas lah katakanlah di kalangan mereka-mereka yang istilahnya yang sebagai pendukung Pak Jokowi sekaligus juga pendukung Pak Prabowo kan itu. Sehingga ini makanya ya melemahkan analisis-analisis yang ingin supaya mereka ini terpisah gitu. Itu yang kemarin muncul di istana ketika mereka begitu kompaknya bertiga dan keluarga juga ada di situ. Kalau Prof bisa menjawab juga, apa kita bisa lihat apakah republik itu atau ciri-ciri sebagai negara republik masih ada dengan potret yang tiga itu, atau jangan-jangan udah yang tadi disebut monarki itu udah terbentuk sebetulnya, udah bergeser kita dari republik ke arah negara tertutup. Ya sebenarnya kita ini kalau kita secara formal ya kita republik, negara kita juga terbuka dengan demokrasi dan semua orang juga bisa mencalonkan diri dalam politik yang terbuka. Tapi kan kenyataannya yang sekarang jadi wakil presiden itu adalah anak dari presiden ke-7. Dan itu juga banyak dipertanyakan tentang pendidikan, dipertanyakan tentang kemampuan dan sebagainya dan sebagainya. Artinya ini menjadi PR bagi mereka-mereka yang memperjuangkan demokrasi di negeri ini, karena kita ini bisa menjadi negara demokrasi dengan memilih presiden secara langsung, memilih presiden lewat sebuah pemilu yang luber dan sebagainya. Itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit kan, tidak, tapi ada perjuangan. Tahun 98 mahasiswa turun ke jalan, mahasiswa mencoba untuk melakukan reformasi dan hasilnya adalah adanya orang yang bukan berlatar belakang jenderal, bukan berlatar belakang dinasti politik bisa jadi presiden, kan begitu. Dan itu kita dulu kan banyak yang mendukung. Betul. Pak Jokowi itu. Ternyata ketika sudah jadi presiden, dialah yang meletakkan dasar bahwa anaknya bisa jadi wakil presiden dan sekarang punya potensi mau dijadikan presiden. Dan itu sudah ramai di media sosial. Para pendukung-pendukungnya, buzzer-buzzernya kan ini kalau Pak Jokowi presiden terbaik Indonesia, kemudian ini wakil presiden terbaik Indonesia yang layak untuk jadi presiden masa depan dan sebagainya. Itulah yang sekarang jadi perdebatan kontroversi di media sosial. Dan tidak mudah untuk menerima seperti itu karena orang juga tahu bagaimana kualitasnya Gibran. Kan gitu kan. Makanya kritik-kritik terhadap persoalan ini ya tidak selesai. Cuma sekali lagi dalam konteks strategi yang namanya discredit strategy itu memang ada upaya selain mereka yang mengkritisi dikatakan sebagai musuh dari negara, anti asing, londo ireng gitu. Tapi mereka yang kritis itu juga terancam dengan regulasi-regulasi hukuman yang sebenarnya nggak cocok. Saya selalu mengingatkan tentang undang-undang ITE. Bagaimana undang-undang ITE dipakai untuk membungkam orang yang mencoba mempertanyakan ijazah presiden ke-7 maupun mempertanyakan ijazah wakil presiden. Itu pakai ITE kan seperti itu kan. Artinya ada upaya untuk strategi untuk membungkam mereka yang kritis.
Kemudian juga ada strategi untuk bahwa suara-suara yang kritis itu dianggap adalah suara-suara radikal liberal dari yang anti asing tadi. Makanya sekarang orang menjadi bingung, ini yang benar yang mana? Wah, ada media yang cukup punya kredibilitas sekarang dicoba untuk turunkan kredibilitasnya, dianggap bahwa ini sebenarnya sudah bocor bukan bocor halus tapi bocor anginnya gitu. Ketika kemudian ternyata itu juga sudah tidak objektif lagi. Nah, sekarang tinggal publik mau percaya yang mana nih? Mau percaya propaganda yang menganggap bahwa kelompok-kelompok mereka yang kritis ini adalah kelompok-kelompok yang terkontaminasi asing, anti dari Indonesia sendiri, atau lebih percaya bahwa memang ada strategi tertentu untuk membungkam dan strategi tertentu untuk menunjukkan bahwa kebenaran hanya ada pada pihak tertentu, yaitu pihak pemerintah. Kan seolah-olah kan itu, bahwa kebenaran itu ada di pihak pemerintah. Yang kebenaran yang lain dianggap itu adalah kepentingan asing. Ini negara asing yang bermain. Kalau kita lihat juga kemarin ada satu sinisme dari netizen terhadap doa akhir ya dari Menteri Agama, karena yang paling penting di sana pesan bahwa ada gempa bumi di NTT misalnya tidak terungkap sama sekali, ada keprihatinan dan segala macam. Justru menyanjung lagi kalau seandainya ada satu orang yang berdoa, itu adalah Presiden Prabowo yang punya beban banyak. Apa yang Prof mau lihat juga dari komunikasi para menteri? Jadi sebenarnya kalau namanya komunikasi, apakah itu pidato, pernyataan dari presiden itu sampai menit terakhir. Kalau ada perkembangan baru, misalnya kayak seperti ada gempa di NTT, itu harus ada koreksi, harus ada masuk. Karena ketika itu terlewat, ya akhirnya kesannya adalah tidak sensitif. Kesannya seolah-olah tidak punya perhatian atau mengabaikan korban-korban yang ternyata kan jumlahnya cukup banyak yang meninggal di sana. Ya, lebih dari 50 orang. Lebih dari 50 orang. Dan itu nyawa rakyat. Makanya kenapa sekali lagi komunikasi menjadi penting. Itu sebelum dibaca, itu kalau ada berita baru atau fakta-fakta baru yang memang harus dimasukkan, walaupun untuk menit-menit terakhir. Itu seperti itu. Nah, persoalannya adalah apakah istana ataupun di sekitar presiden itu punya mekanisme koreksi seperti itu? Nampaknya tidak. Jadi selama ini kalau di negara-negara demokrasi itu presiden itu harus di briefing, presiden itu harus diarahkan, dijaga supaya dia jangan salah bicara, jangan salah menyampaikan pesan, bahkan mungkin acara-acara seperti itu juga supaya sensitivitas itu betul-betul terjaga. Nampaknya kalau di kita ini semua itu menjaga jangan sampai presiden itu kecewa, jangan sampai presiden itu harus marah atau karena dia harus diingatkan. Ya. Jadi kultur menjilat, kultur ketakutan kepada pada pejabat tertinggi itu masih sangat kental. Saya pernah di pemerintah, jadi memang sulit. Ada kultur yang sulit sekali yang namanya menteri bicara kepada presiden atau siapapun di tingkat bawah ngomong ke presiden itu sulit sekali. Jangankan presiden, dari dirjen ke menteri, dari orang-orang di sekitar menteri ke menteri itu aja sulit. Lebih banyak top down. Kultur kita memang seperti itu. Makanya pemimpin yang baik dia harus mengingatkan apa yang harus dikoreksi bagi saya. Harus membuka diri. Dan memang pejabat-pejabat itu harusnya, terutama pejabat komunikasi, harus semacam kontrak bahwa saya mau menjadi pejabat komunikasi, tapi saya harus memiliki kewenangan untuk bicara kepada presiden. Kapanpun, kalau itu penting. Karena bukan untuk diri saya, tapi lebih untuk kepentingan presiden dan negara ini. Harus seperti itu. Tapi kalau sudah ewoh perkewuh,
isinya adalah hanya sekedar yes man atau mengiyakan, ya akhirnya presiden salah nggak ada yang ngingetin. Presiden keliru bicara nggak ada yang ngingetin berkali-kali. Jangan salahkan kami kalau kami kemudian menganggap bahwa ini ada kuda Troya di dalam. Kan begitu. Selain kuda Troya, kita juga melihat bahwa kan dulu tidak ada yang namanya visi menteri. Yang ada adalah visi presiden. Tetapi sangat nyata kita terjadi perlombaan para menteri. Sendiri-sendiri. Ada menteri yang kaya segala macam, dia punya tim sendiri muncul tiap hari di media. Sebut saja Menteri Pertanian. Itu luar biasa kan? Kita lihat terus di kita kan. Tapi ada juga mungkin menteri yang aktivis, nggak punya uang segala macam, jarang muncul. Ada perlombaan gitu. Menteri Sekretaris Kabinet misalnya. Itu luar biasa. Apa itu juga menunjukkan bahwa kompetisi antar menteri ini juga terjadi gitu. Sehingga ketika presiden melakukan satu kesalahan, itu menjadi terblow up karena para menterinya berlomba untuk masing-masing citra dirinya. Kalau yang dikatakan tadi bahwa tidak ada visi misi menteri atau kementerian, tapi yang adalah visi misi presiden itu era Jokowi. Oh, itu era Jokowi. Eranya Prof. B. Itu era Jokowi saat itu di mana menteri harus mengikuti semua visi misinya presiden, ya kan? Karena presiden memang punya agenda, ya agendanya kuat gitu, dan juga memang menteri-menteri itu di bawah kendali dia, ya presidensial kendali. Kalau yang ini kan kita harus tahu bahwa presiden kita Pak Prabowo ini jadi presiden karena presiden ke-7, makanya dia masih memberikan tempat kepada presiden ke-7. Sebesar itu, termasuk dengan anaknya. Bahkan anaknya itu adalah yang memberikan andil besar terpilihnya Prabowo, tidak bisa tidak. Dan itu banyak diakui oleh para pendukung Pak Jokowi kan seperti itu. Ya. Dan mungkin kayaknya Pak Prabowo juga mengakui itu, makanya lalu memberikan porsi. Ada menteri-menteri yang dulunya adalah menteri-menterinya Pak Jokowi. Berapa jumlahnya? Ya, ada menterinya begitu banyak ya. Banyak ya. Kemudian wakil menteri dan sebagainya. Dan banyak yang di luar kontrol dari Pak Prabowo karena memang itu menteri titipan Pak Jokowi. Akhirnya mereka lah yang kemudian tadi dikatakan memiliki semacam keragaman di dalam mengambil kebijakan atau di dalam tampil di ruang publik. Ada yang menonjol, ada yang tidak, dan sebagainya. Dan sekarang nampaknya tadi problema bahwa dua kekuatan ini sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda. Tapi dikesankan dengan tanggal 17 Agustus kemarin adalah mereka adalah bersama-sama. Tertawa bersama, duduk bersama. Dan itu yang mencoba untuk kesan itu yang kemudian dimunculkan kepada publik. Sekaligus juga untuk memperkuat bahwa para pendukung-pendukungnya yang dulu memenangkan katakanlah 58% gitu ya. Persoalan percaya tidak percaya dengan jumlah itu yang jelas secara real legalnya kan seperti itu 58%. Nah, ini kayaknya mau dibangkitkan kembali bahwa yaudah kami ini kompak. 58% ini harus minimal harus semakin menguat, semakin boleh dikatakan ada semacam ketegasan dukungan, memperkuat dukungan yang dulu sudah pernah mereka peroleh 58% itu. Kalau kita lihat kan usaha dari Presiden Prabowo juga luar biasa ya untuk Hari Kemerdekaan ini. Salah satunya adalah datang ke Taman Makam Pahlawan Kalibata ya. Pada dini hari. Tetapi publik sekarang kalau kita lihat secara fair ya jauh lebih tidak antusias dengan Hari Kemerdekaan ini. Apa yang terjadi? Ya, saya yakin bahwa semua pasti ada pertimbangan publik itu juga punya pertimbangan ya, karena memang kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Walaupun Pak Presiden mengatakan ada pertumbuhan dan sebagainya,
tapi kan boleh dikatakan banyak sekali PHK yang berkembang di mana-mana, kemudian orang kesulitan mencari pekerjaan, itu kan terjadi harga-harga yang semakin mahal, dolar 18.000 dan sebagainya. Itu kan kondisi-kondisi yang real terjadi. Belum lagi tadi bahwa di beberapa daerah terutama itu ada APBD yang sudah semakin seret, semakin sulit, dan itu Menteri Keuangan yang harus mencarikan kan. Itu kan sudah banyak sekarang diberitakan bagaimana daerah-daerah kesulitan untuk membayar para pekerja P3 ya. Honorer kalau dulu namanya P3K. Nah, itu kan kesulitan-kesulitan yang membuat bahwa kondisi sekarang memang tidak layak untuk orang bersukaria gitu kan, apalagi sedang ada bencana kan di NTT, malah ada juga yang di Sumatera kan gitu. Jadi ini kondisi-kondisi yang real. Belum lagi memang ya tadi semacam keprihatinan dengan keadaan Indonesia ini real gitu loh. Dan itu justru harus dipahami, ditanggapi oleh presiden. Cuman sayangnya nampaknya presiden kita ini memang tidak sensitif. Nah, kenapa tidak sensitif? Apakah tidak ada yang mengingatkan di sekitarnya? Atau memang dia hanya disupport informasi-informasi yang menyenangkan? Nah, itu yang perlu kita interogasi lebih dalam. Sebenarnya apa yang terjadi? Yang jelas 17 Agustus kemarin itu berbeda dengan 17 Agustus sebelumnya. Kegembiraannya berbeda. Itu kelihatan sekali. Itu. Artinya Prof ingin mengatakan bahwa ketika Presiden melakukan kesalahan, sebelum Presiden marah, mestinya ada menteri yang minta maaf atau yang mundur, atau pejabat yang mundur. Ya, kalau ada Presiden melakukan hal-hal yang keliru, seperti kemarin data-datanya keliru, harusnya ada yang minta maaf, ada yang mundur, yang tanggung jawab dong. Ini kan nggak ada. Seolah-olah itu kesalahan hanya pada di Presiden saja. Kan begitu. Ya kan? Begitu pula ketika kasus MBG bermasalah, ya, sampai ternyata udah diganti pimpinannya, ini 2 kali diganti, ternyata masih ada yang namanya keracunan. Siapa yang harus tanggung jawab? Ya, sampai beberapa hari yang lalu ya. Beberapa hari yang lalu. Bahkan itu terjadi di Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara, dan ternyata SPPG-nya yang punya dari aparat kan begitu. Apa yang dilakukan negara, dilakukan pemerintah untuk mengoreksi itu? Apakah membiarkan yang namanya bahwa rakyatnya ada yang keracunan dengan program-program seperti itu? Nah, ini dan orang melihatnya sekarang ini adalah kekacauan ekonomi itu ya karena borosnya program-program Pak Prabowo. Apakah itu MBG, apakah itu Koperasi Desa Merah Putih, apalagi sekarang tiba-tiba bikin Universitas Republik Indonesia, dan tidak pernah ada semacam penjelasan bahwa itu sudah hasil dari sebuah kajian, riset, dan ada semacam pilot project-nya yang sukses, dan itu kemudian akan digunakan karena memang itu akan membawa kebaikan untuk Indonesia masa depan. Nggak ada. Seolah-olah suara rakyat yang kritis diabaikan begitu saja. Presiden seolah-olah dia adalah tidak mau dengar. Dia boleh dikatakan presiden itu seolah-olah ya keras kepala. Itu kesan yang muncul. Nah, kondisi seperti ini kan yang tidak diuntungkan, atau katakanlah yang rugi kan Pak Prabowo. Bagaimanapun juga Pak Prabowo ini Presiden Republik Indonesia sekarang, real. Nah, harusnya lingkungannya itu mengingatkan. Karena kalau Pak Prabowo sampai terjadi apa-apa, katakanlah tidak dipercaya, kredibilitasnya hancur, atau ada semacam demo besar, yang kena dampaknya itu bukan hanya Pak Prabowo secara pribadi, tetapi seluruh jajaran pemerintahan. Prabowo administration, istilahnya begitu. Itu semua itu, dan itu akan berdampak pada Republik Indonesia. Makanya kita ini kan seringkali mengingatkan, walaupun kritis, ya secara nalar kita mencoba untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, sampai terjadi kayak 98 itu kan
recovery-nya untuk kerugian negara kan lama dan itu membutuhkan dana yang sangat besar. Tapi kok seolah-olah dibiarkan, seolah-olah kesabaran rakyat itu diuji dengan kemarahan-kemarahan atau dengan kekesalan atau kekecewaan, bahkan malah mereka yang ngeritik dipersalahkan. So, untungnya saja kesabaran rakyat ini atau kemarahannya itu hanya diwujudkan dalam bentuk di media sosial. Saya selalu mengatakan itu di media sosial sudah ada yang namanya digital rage, ada kemarahan digital. Muncul tuh banyak sekali itu. Wah, hari ini aja banyak sekali. Auman ya. Auman. Tapi digital rage ini adalah kemarahan-kemarahan individual. Oke. Individu-individu itu marah, bikin meme, nge-share ini, marah mereka. Tapi belum menjadi digital outrage yang gerakan sosial untuk tadi misalnya mau menurunkan Pak Prabowo atau mau melakukan gerakan-gerakan masif. Belum sampai di sana. Kita bersyukur gitu ya. Dan kita tidak ingin itu terjadi dalam artian untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi kalau dibiarkan bisa jadi itu nanti akan muncul. Kalau ketidaksensitivitasan dari kelompok komunikasi, dari lingkaran istana, dan ternyata memang di dalamnya itu ada boleh dikatakan tadi ada kuda Troya dan sebagainya yang ingin mengambil keuntungan dari keadaan seperti ini, itu dibiarkan, yang akan menjadi korbanlah Indonesia. Terakhir nih Prof, kalau kita pakai termometer ini, apakah kekecewaan itu akan jauh lebih rendah atau lebih tinggi dibanding tahun 2025 untuk sampai akhir tahun? Sebenarnya kekecewaannya lebih tinggi sekarang. Tapi kekecewaan itu tadi sekali lagi dia hanya ada di digital rage, di dunia digital. Dan di digital rage itu pun juga itu tidak menjadi gerakan sosial masif yang bersama-sama, masih sendiri-sendiri. Di WA group, kalau kita ada di WA group itu ini marah-marah, nanti satu lagi marah-marah lagi, tapi nggak nyambung. Saling share aja, ini nge-share kemarahan, ini nge-share lagi kemarahan, ini nge-share lagi kemarahan, nggak nyambung. Bukan suatu gerakan bareng. Dan yang membantah itu semakin jarang sekarang ya? Jarang, jadi hanya yang berdiri pada posisi pemerintah kan semakin jarang. Semakin jarang. Tapi mereka juga tidak saling punya rencana bersama. Kan gitu. Hanya boleh dikatakan katarsis individu-individu. Secara individual seolah-olah teman-teman yang marah-marah tadi saya udah melakukan partisipasi politik nih, mengkritik pemerintah, mengkritik presiden dengan kata-kata keras dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka tidak melakukan apa-apa kecuali hanya nge-share aja marah-marah itu. Itu katarsis, seolah-olah sudah selesai. Nah, untungnya saja tadi sekali lagi ini beda dengan 2025. Kalau 2025 itu ada trigger tadi, ada point of fire itu. Ya. Yang kedua, kayaknya ada kekuatan yang memang mendorong untuk terjadinya demo. Demo itu tidak akan bisa besar kalau tidak ada pendana. Dan sekarang masih belum ada pendana besar. Jadi kalau ada demo besar nanti di depan, jangan-jangan memang konflik politik yang selama ini hanya ada di backstage itu betul-betul muncul. Ada pendana, ada yang dorong, lalu muncul point of fire trigger jadi. Tapi saya termasuk orang yang berharap itu tidak terjadi. Tapi kita udah ingatkan ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sobat Madilog, ini analisis yang keluar dari dunia kampus, bukan mengawang-awang. Artinya kita melihat problem ini serius di lingkaran paling dekat Presiden Prabowo Subianto. Juga denyut nadi di publik dan terutama di media sosial. Karena publik hari ini adalah pelaku yang sangat aktif di media sosial, Indonesia terutama. Dan bisa jadi itu katarsis, tapi efek ekonomi yang buruk ditambah dengan pemerintahan yang buruk, itu akan menjadi trigger ya, menjadi nyala api
yang susah sekali untuk dipadamkan. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Thank you.